suasana duka belum sempat reda, namun tahta telah berpindah tangan kepada adik dari Nadia. Keputusan tersebut semakin mengundang tanda tanya ketika Diana, istri dari pemimpin yang telah meninggal, justru menikah dengan Claudius dalam waktu yang begitu singkat. Di tengah perubahan yang terjadi, Hamlet, anak dari sang pemimpin, merasakan kegelisahan yang mendalam. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan di balik kematian ayahnya. Kecurigaan itu perlahan berubah menjadi keyakinan ketika sebuah peristiwa tak terduga mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Ayah sudah meninggal, tapi ibu menikah lagi dengan paman. Ini sudah jalannya, Hamlet. Bagiku, waktu ini terasa begitu cepat. Hidup harus tetap berjalan. Hamlet, perusahaan ini membutuhkan seorang pemimpin. Siapa lagi kalau bukan kau yang melahirkan ayahmu? Tapi, Hamlet, sudahlah. Yang pikirkan kita gila. Ayah itu pria hebat. Sekarang kita harus menjaga warisannya. diamlah. Aku tidak bicara padamu, Claudius. Hamlet, tunggu. Claudius, sudahlah. Sepertinya Hamlet masih membutuhkan waktu untuk membuat sesuatu. Tapi, Ayolah. baiklah. Di sebuah ruangan kantor yang sepi, Hamlet terlihat berjalan, mondar-mandir, wajahnya tegang, pikirannya kacau, dan emosinya sulit dikendalikan. Ia tampak frustasi, seolah ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Sesekali ia berhenti mencoba menenangkan diri, namun kegelisahan itu tidak juga hilang. Hingga akhirnya karena kelelahan, Hamlet terjatuh tertidur di kursinya dan mulai menangis. Kemarin Adit Pak, yang Adit Lama yang pernah kemudian, di Skorsel Henry datang dan melihat Hamlet dalam kondisi tersebut. sama Noval, tapi ini kan dua dibahas dengan seni. Hamlet, sayang. Mati nanti Hamlet. Kamu tadi bermimpi apa? Saya perlukan ayahku. Tadi dia datang ke mimpiku, tapi aku tidak tahu. Ya, panggil aku ke sebuah gedung. Benar-benar selesai kematian. Kematian ayahku terus sasaran aneh. Hah? Maksudnya? Jika ia sakit, tidak mungkin meninggalkanku secepat ini. Ini terjadi secara tiba-tiba. Bagaimana menurutmu? Benar juga. Aku juga merasa begitu. Sebenarnya ada yang ingin aku sampaikan padamu. Apa itu? Bahwa malam lalu aku melihat seseorang di gedung lama. Terus, apa hubungannya denganku? Dia mirip ayahmu. Apa? Ayahku? Itu tidak mungkin. Janganlah. Kalau kau ingin tahu kebenarannya, ikut aku Ikut? Kemana? ke gedung lama supaya kau bisa membuktikannya. Sekarang ayo, kita pergi. Apakah ini maksud kalian adalah pemilikku? Hei, tunggu apa lagi? Ayo. Ya, baiklah. Iya. Di basement gedung lama yang sunyi dan minim cahaya, suasana terasa dingin dan mencekam. Hamlet dan Henry datang untuk memastikan sesuatu yang selama ini hanya menjadi dugaan.
Halo, Timo? Hah? Kenapa sudah bagus semuanya? Amin, cepetan. Kau mana? Dasar Henry. Siapa itu? Apakah ada orang di sini? Henry, apakah itu kau? Hello, jangan bayangku. Siapa kau? Let's see. Awas Bapak. Tapat. Tunggu dekat. Wira. Ayah, Ada, apa itu saya kau? masih ada acara. Akhirnya kau datang mengaku. Coba, Ada suatu hal yang ingin kusampaikan kepada saya Apa itu ayah? Makassar. Ambil. Ada. Saya Sebenarnya tidak nonton ini. aku tidak mati karena sakit. Aku dibunuh. Hah? Dibunuh? Iya. Oleh siapa? Claudius. Claudius? Ini Wira Hadi, Pak. Ini yang tadi baju Dia putih. mengambil alih kekuasaan itu dari Tidaklah. Tidak ayah. Aku bersumpah aku akan membalas kematianmu. Ah, Tidak hari ini. Ini kita Wira Hadi. Orang baru tinggal ini. Polisi bapaknya. Iya. Telepon kan, nggak ada panggilnya Pak Edi kan. Iya, kehadirannya itu. aku berbicara dengan ayahku. Tapi nilai tidak tuntas. Dan aku telah mengetahui apa itu telah Sama terjadi. jikayanya, Pak. Tidak ada Ji. Ada sewe ada. Kayaknya tidak ada Ji. Saya terlambat. Nggak sama. Tidak sama kakaknya. Dia sangat jahat sekali. Di 12.3. Kebanyakan ini. Pemainnya. Sejak malam itu, kebenaran terungkap di hadapan Hamlet. Dan sejak saat itu, kegelisahan tak pernah lepas darinya. Hamlet pun mengajak Ophelia untuk bertemu. Dan tingkah Hamlet sangat aneh. Karena itu, Hamlet tidak sanggup menyimpan rahasia itu sendirian. Dia sangat sekali ya. Hamlet, kamu kenapa sih? Kamu tidak mau ya jauh? Bahkan saja jelas. Kamu kenapa sih Hamlet? Kenapa Ophelia? Mungkin aku semakin kecapean. Sudah Hamlet, jangan bohong padaku. Aku tahu ada sesuatu yang terjadi padamu. Kau bisa dan dapat baik saja. Sebenarnya kau kenapa Hamlet? Tadi malam aku bertemu ayahku. Ayahku, bukannya sedang meninggal? Maksud kamu arwahnya? Ya, Ini baju. dia melakukan sesuatu yang mengerikan. Ya, ternyata apa Hamlet? Sebenarnya ayahku dia mati karena sakit. Dia diracun pada saat tidur. Dan pelakunya Claudius. Claudius, tapi kan Claudius adalah saudara ayahmu Hamlet. Bukan saja. Mungkin kamu cuma menganggap halusinasi, bukan? Ya Hamlet, aku percaya padamu. Mungkin kamu cuma ingin membuat diri, bukan? Ya Hamlet, aku serius. Aku percaya padamu. Kamu percaya padaku. Iya Hamlet, aku tahu kau tidak akan berbohong dalam hal itu. Namun, kau harus berhati-hati Hamlet. Iya. Sepertinya
Aku sangat beruntung. Masih ada. Aku tahu soal Di tengah suasana yang masih penuh kecurigaan, Hamlet berusaha memastikan kebenaran yang ia yakini. Ia memilih untuk mendekati Claudius secara langsung, namun tidak dengan terang-terangan. Dengan sikap yang terlihat tenang, Hamlet mulai membicarakan sebuah cerita yang seolah tidak berkaitan. Namun di balik itu, ia diam-diam memperhatikan setiap reaksi Claudius. Ini yang Akib, Pak. Akib ini adanya namanya. Akib. teman. Akib. Aku sudah membaca buku dan cerdas dan menarik nih. Terus Bagaimana tugas-tugasnya ibu? Ada juga kayak bagus dia nih. Bagus. Suruh berbagai. Iya. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan pertanyaan itu. paman. Oh ini yang kau ajak pergi sholat. Ada satu nih identitasnya sudah menyelesaikan. Ketegangan dalam diri Hamlet semakin Sama memuncak. tuh Rizky. Ia tidak lagi mampu menahan semua Rizky kecurigaan juga dan sudah emosinya selesaikan sendirian. identitasnya. Dengan dorongan tersebut, Hamlet akhirnya memutuskan untuk menghadapi ibunya secara langsung. Percakapan yang awalnya tenang perlahan berubah menjadi tekanan. Yang tanpa mereka sadari, seseorang berada di dekat mereka mengamati situasi yang semakin memanas. Ada mamanya ini nonton Kak Hadi. Iya, ada. Tapi agak bapak. Ada. Apakah ibu menyebutkan sesuatu? Tidak ada yang sama sekali. Ibu saja. Mana bisa ibu bersikap dia yang mengambil ayam? Apa? Oh, kayak semua orang tidak tahu kalau ibu menikahi seorang pembunuh. Hentikan, Hamlet. Jangan berbicara yang tidak-tidak. Nanti orang akan mengira yang tidak-tidak juga. Sepertinya kau akan membalas kematian ayahku. Sudah, tenang Hamlet. Siapa kau? Tenang Hamlet. Ya, Mati nih Thomas. Kamu telah melakukan kesalahan, Hamlet. Kamu bunuh ayah Ophelia. Alex! apa aku ibu? Aku tidak tahu kalau itu Alex. Hamlet baru saja membunuh ayah Ophelia secara tidak sengaja. Hamlet pun menyesali perbuatannya. Setelah peristiwa yang terjadi, suasana dipenuhi oleh duka yang mendalam. Kehilangan yang tiba-tiba membuat Ophelia terpukul dan tidak mampu menerima kenyataan yang ada. Ayahku dibunuh. Ayahku dibunuh oleh Hamlet. Halo. Ye.
Muhammad Arisa. Ophelia, adikku, Hamlet, kau akan membayar semua ini. Suasana masih dipenuhi ketegangan setelah peristiwa sebelumnya. Emosi yang belum ada membuat keadaan semakin tidak stabil. Di tengah situasi tersebut, Claudius mendekati Victor dan memberikan sesuatu kepadanya. Apa yang kau lakukan, Victor? Diamlah, tidak ingin diganggu. Hei, tenanglah. Coba ceritakan padaku. Aku sudah berpikir, bagaimana cara membalas perbuatan Hamlet terhadap ayahku. Saya tahu, itu sangat gampang. Bagaimana caranya? Jika kau ini balas dendam, gunakan pisau ini. Ujungnya sudah kubaluri dalam hati. Akan kuakhiri semuanya. Anak beraninya pegang itu. Ketegangan yang selama ini terpendam akhirnya mencapai puncaknya. Konflik yang melibatkan banyak pihak tidak lagi bisa dihindari. Hamlet dan Victor dipertemukan dalam situasi yang penuh emosi, di mana amarah, kehilangan, dan dendam saling bertabrakan. Pertemuan itu bukan lagi sekedar percakapan, melainkan penentuan akhir dari semua yang telah terjadi. Juga karena marahnya. Oh, pengemasannya ya. Cara mengemas. Hamlet, tidak ada yang lain. Bahkan kau tidak mengetahui secara sendiri. Sekarang kau bermain dengan Apa yang kau lakukan? Hamlet! Hamlet, tidak! Ayo, pada dulu. Rasa membunuh ibumu. Jangan mendekat. Apa aku juga Ophelia? Dulu Aku akan menculik kalian. mati semua.
kali memang. Dendam akhirnya terbalaskan. Namun, tidak ada yang benar-benar menang. Kebenaran yang terungkap justru membawa kehancuran bagi semua yang terlibat. Cinta berubah menjadi luka, keluarga berubah menjadi musuh, Suaranya Ica. dari kekuasaan yang Suaranya runtuh itu. bersama penyesalannya. Kisah ini Suaranya Ica mengajarkan itu. bahwa ambisi yang dibangun di atas kebohongan hanya akan berakhir pada kehancuran. Pada akhirnya, yang tertinggal hanyalah tragedi dari sebuah keluarga yang kehilangan segalanya. Benar betulan. Foto-foto ke depan semua nak, ke depan semua. Dulu bunda. Jagat. Ayo foto-foto. Oke. Next penampilan terakhir. Foto dulu, foto dulu. Foto dulu. Penampilan terakhir. Foto dulu cepat. Cepat ya, foto. Foto dulu. Cepat. Oke, 1, Posisi. 2, 3. Oke, silakan. Lanjut. Oke guys, setelah ini jangan pulang dulu karena